Oke teman-teman, kita lewat pinggiran rumah warga. Ini kita tahu nih siapa yang buang nih. Dan seharusnya dia mengalir nyebrang ke arah sini teman-teman nih. Dan dia mengalir terus ke arah sono tuh, ke seberang. Apakah mungkin di seberang itu masih ada jalur pengairan? 100 juta, 150 juta, ada yang ngambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman Bang Sigit semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya balik lagi ke Kali Duren Jaya. Wah, ada yang beda di sini teman-teman. Dalam keadaan gerimis, mengundang beko ekskavator ini tetap beroperasi dan mengeksekusi aliran Kali Duren Jaya, yang mana lumpur-lumpur juga sedimentasi sampah semuanya diangkut ke dump truck yang berwarna merah ini. Oke teman-teman, kita ikutin aja perjalanan saya hari ini di Kota Bekasi, Duren Jaya. Oke teman-teman, terlihat pengerukan di depan saya nih. Cuman agak saya ngambil tempat berteduh dulu karena memang hujan gerimis mengundang. Dan ini masih banyak akar-akar pohon yang jatuh di aliran kali, juga lumpur yang masih harus dikeruk. Oke teman-teman, ini saya lewat jalan kampung lagi ya buat ngambil gambar. Di seberang jalan ada ekskavator. Sementara memang keluhan dari warga sini tuh banjir tuh. Nah ini nih, kalau air kalinya itu lagi luber dan banyak banget airnya tuh, mereka ini para warga mengeluhkan airnya itu banyak banget tumpah ke kampung yang di sebelah kiri ya, masuknya ke Bekasi Jaya. Dan tadi juga ada Pak RT yang menginginkan kalau bisa ini bekonya tuh dipakai yang gede. Ini beko mungil nih yang dipakai nih. Kalau beko mungil tahu sendiri, ntar yang kepake juga yang keangkut sampahnya dikit-dikit, baketnya soalnya kecil ya. Bang Jul ya, ini dia nih teman kita nih, Bang Jul lagi ada di belakang jemuran pakaian. Oke, kita lanjut. Saya ada di seberang dari ekskavator mini, persis di depan SPBU Duren Jaya. Dan tadi gerimis mengundang udah lewat. Kita lanjutin dengan pengangkatan sedimen dan lumpur. Tadi saya juga ketemu Pak RT dari wilayah Bekasi Jaya ini, yang memang beberapa tahun lalu dari 2020 beliau udah coba melayangkan keluhan untuk diangkut lumpur-lumpur yang ada di lokasi ini. Tetapi di 2024 surat itu juga akhirnya dibaca dan diterima. Nah ini hari ini
beliau juga udah melihat adanya pengerukan. Apakah dari usulan beliau ini pengerukan dan normalisasi ini dikerjakan? Tetapi yang jadi pertanyaannya cuma satu, teman-teman. Kenapa dengan menggunakan beko mungil seperti ini untuk ngelawan Kali Durenjaya yang lebarnya ini sekitar 15 meteran sih ada nih. Oke, lanjut. Dump truck merah berangkat. Di depan saya itu sekitar 50 meter ya. Masih terlihat ada sasak, tapi sebenarnya itu adalah pintu air yang udah nggak berfungsi, teman-teman. Berarti memang jalur ini tuh adalah jalur lama pengairan. Yang masuknya itu pengairan PJT ya. Karena ini akhirnya mengilirnya atau hilirnya itu masuk ke daerah Karangsatria, terus masuk ke Satria Jaya, terus masuk ke Satria Mekar, Gabus, dan berikutnya lagi. Karena jalur ini membawa air untuk pengairan beberapa persawahan, bahkan perkebunan kalau masih ada. Tetapi sayangnya untuk wilayah kota, karena memang udah nggak ada sawah yang dilalui ame Kali Durenjaya ini, jadinya ini hanya untuk tempat sampah, tempat lumpur, buangan orang buang sampah dan lain sebagainya. Di depan tadi di pertengahan video saya udah kasih visual ya, gambar bahwa memang sampah itu banyak banget yang nyangkut. Bahkan di jembatan-jembatan juga nggak menutup kemungkinan, karena jembatannya itu rata banget dengan aliran kali ya. Jadi dia tertahan dan nyangkut sampai kemudian akhirnya dinormalisasi pada saat sekarang ini. Kita lihat, coba lihat nih bucket. Nah tuh lumpur, nah dalam kan, tuh segitu lumpur tuh. Nah begitu dikumpulin jadinya kayak begini lagi. Jer, wah kalau bucketnya gede mantep nih. Ada yang ngambang. Tadi abang lewat sini bisa nih. Iya, minggir sono. Kanan tuh. Oke teman-teman, kita lewat pinggiran rumah warga. Oke, kita tunggu dump truck ekskavator menunggu mobil merah dan siap untuk diangkut. Sementara ini lumpur-lumpur yang siap dikeruk buat di loading dan dibuang ke satu tempat. Oke, mobil dump truck Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air merapat. Baik teman-teman, di sini terlihat juga kabel udah nggak banyak mengganggu ya. Kemarin kan di sini kabel
banyak banget yang turun ngegelantungan sehingga membuat aktivitas pengeksekusian lumpur ini jadi sedikit tersendat. Pihak dari PLN pokoknya urusan kabel deh udah ngegulung-gulung dan ngerapiin, jadi terlihat enak dipandang mata. Sementara di belakang saya ini beberapa penampakan rumah para warga yang ada di kampung Bekasi Jaya, masuknya Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, yang memang sering dan selalu terkena imbas dari banjir, juga kelebihan air yang kadang suka meluap sampai menyebabkan, mungkin teman-teman kalau ngelihat cuplikan atau video saya dari awal, bagian-bagian jalan dari rumah-rumah yang ada di belakang saya ini masih banyak yang tergenang oleh air. Itu lihat tuh, kasur Palembang. Kita lihat pengangkatan kasur Palembang. Woi, mantap. Tuh, lihat tuh. Yang kotak-kotak kayak martabak telur itu baru kelihatan. Di sebelah kanan saya juga tuh yang ada sasak pintu besi. Warga juga mengeluhkan kadang-kadang kalau dia lagi ngebersihin sampah yang ada di aliran kali ini nih, kadang suka nemuin sampah, spray, kasur, spring bed, bantal, guling, pokoknya perlengkapan kamar itu semuanya ngumpul di Kali Durenjaya, teman-teman. Bukan sulap, bukan sihir. Kita lihat lagi nih, woi. Tapi kalau ini bekonya, ekskavatornya gede, ini mantep ini. Walaupun kurang maksimal. Woi, ada lagi tuh kasur Palembang. Kasur. Walaupun nggak begitu maksimal ya, atau dibilang kurang maksimal, minimal memang lumpur udah banyak yang dikeruk dan dibuang melalui dump truck Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi. Ini kalau dilihat dari model ukuran bucket sih, bucket yang cocok atau yang biasa dipakai sama ekskavator amfibi ya teman-teman ya. Mungkin kalau ada yang pernah ngelihat tayangan saya sebelum-sebelumnya di Kali Kapuk, juga ada di Tangerang, itu juga ada di Pasar Baru Jakarta Pusat, ekskavator amfibi itu bucketnya mungil-mungil begini nih teman-teman nih, tapi gesit. Dan ini pengerjaan langsung dari Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Bekasi, teman-teman. Enggak swasta yang ngerjain, enggak pihak kedua, ketiga, keempat, kelima, dan lain sebagainya. Enggak, ini langsung dari Kota Bekasi, Dinas. Semoga operatornya semangat terus. Dan penataan air untuk Kota Bekasi itu semakin cakep, indah. Karena Bekasi walaupun itu masuknya Jawa Barat, tetap sebagai penyangga ibu kota Jakarta, penyangga Jakarta ya. Teman-teman, kita lihat kedatangan sampah plastik warna merah dari arah hulu. Ini kita tahu nih siapa yang buang nih. Dan kelihatannya nih sampah baru. Mudah-mudahan kantong plastiknya ada namanya, jadi kita tahu ini yang punya siapa ya teman-teman.
Kalau misalnya deket gua samber nih. Kalau misalnya deket ya. Wah, jauh teman-teman. Kita ambil, kita buang, taruh di pinggir maksudnya. Oke, dump truck merah masuk satu lagi. Sementara ini tinggal menuhin doang dan siap meluncur. Sambil nunggu alat berat juga masih mengeksekusi lumpur, ini saya mengambil angle dari arah sebelah selatan yang menuju ke arah pintu air yang jadi jembatan. Saya coba lewat tanggul lagi ya ke arah jembatan dan saya coba muter sambil ke arah tempat motor saya parkir. Permisi ya Pak. Mang. Dan saya di depan jembatan Sasak. Saya sebutnya pintu air ya. Soalnya ini dari infrastrukturnya nih model-model pintu air ya. Dia lancip dan persegi tiga. Saya juga sekarang berdiri lagi di atas, sepertinya di atas pintu air. Saya coba ambil dari angle yang berbeda. Baik teman-teman, ini yang bikin saya curiga. Ini seharusnya ya ini pintu air ya. Ini kan ada kelihatan tuh besi rangkaiannya ya. Cuman besi pintunya emang udah nggak ada. Tapi di sini kelihatannya udah mentok, udah mati dan seharusnya dia mengalir nyebrang ke arah sini teman-teman nih. Mungkin karena dulu masih banyak persawahan ya, jadi irigasi itu semuanya hidup. Sekarang kita bisa lihat sendiri ya, irigasi ketutup, sawah juga udah dijual-jualin. Akhirnya penempatan pintu air di sini udah nggak berfungsi, atau yang namanya irigasi itu masih milik dari pemerintah, karena ini jalurnya masih ada ya. 1, 2 itu yang lebih besar tuh pintunya, dan dia mengalir terus ke arah sono tuh, ke seberang. Apakah mungkin di seberang itu masih ada jalur pengairan? Oke teman-teman, kita pantau lagi agak sedikit lebih mendekat dari angle yang berbeda dari seberang, persis di belakang beko kecil eksavator. Carut marutnya wilayah Kota Bekasi, pengairannya, irigasinya, kalinya, kanalnya, selokannya, semua memang harus ditata kelola dengan baik dan benar, dan harus ada dinas yang mau fokus
khusus untuk urusan satu ini ya. Kalau nggak fokus ya jadinya cuman keruk, buang lumpur, selesai. Ntar begitu lagi keruk, buang lumpur, selesai. Tapi nggak di titik permasalahan dari masalah yang sebenarnya. Kita bisa lihat dari daerah-daerah lain mungkin yang udah tertata rapi, jalur pengairannya, jalur irigasinya itu walaupun memang berbeda wilayah, berbeda provinsi, mesti bisa kita tiru dan akhirnya semua jalur aliran air kali bersih dari sampah, bersih dari lumpur. Minimal nggak banyak bangunan-bangunan di sepadan bibir aliran kali. Kalaupun ada, ya pemerintah terkait harus menata dan memberikan solusi yang terbaik. Ada peringatan dari Kota Bekasi, Kota Patriot, dilarang membuang sampah ke sungai Tanda Seru. Tapi sayangnya Tanda Serunya cuma satu ya. Denda 50 juta atau kurungan 6 tahun. Wah, luar biasa nih Perda nomor 15 tahun 2011. Selamatkan sumber air dari pencemaran. Dilarang buang sampah atau limbah domestik ke sungai. Teman-teman, kita hitungin satu-satu ya. 50 juta, 100 juta, 150 juta, 200 juta, 250 juta, 300 juta, 350 juta, totalnya adalah 10 miliar nih dari sampah yang ada sekian ya. Wah, luar biasa nih, Kota Bekasi bisa kaya nih kalau orang yang buang sampah ketahuan satu orang denda 50 juta. Oke teman-teman, ntar kita tungguin ya. Ini beko pasti bakalan pindah ke ini nih, sampah banyak banget nih. Dia pasti bakalan pindah nih. Entah setelah ini atau ngabisin satu titik lumpur yang ada di samping itu beko ya. Nah ini kan banyak nih bekas-bekas ranting pohon yang rubuh. Sampah yang tadi saya udah hitung totalnya tuh kurang lebih ada 10 miliar kalau diduitin. Pokoknya intinya semua harus saling bekerja sama untuk tidak buang sampah sembarangan ke kali. Dengan tidak membuang sampah ke kali berarti kita membantu pemerintah nggak punya duit sebenarnya. Tapi dengan kita membuang sampah ke kali berarti kita membantu pemerintah dalam anggaran. Artinya kalau ketahuan dan emang bener hukum itu diterapkan sesuai pasal yang tadi, satu orang buang sampah 50 juta. Kan selama ini kagak. Jadi banyak undang-undang atau pasal itu cuman sekedar pajangan. Aplikasinya ya lihat aja sendiri. Seandainya nggak ada orang yang buang sampah ke kali, lumpur juga terjaga ya, di tiap pintu air itu semua dijaga, diatur debitnya segala macam, yakin bersih. Juga banyak beko alat-alat berat yang nganggur karena nggak ada kerjaan. Baik teman-teman, Bang Sigit yang ada di mana aja selalu stay tune di channel Bang Sigit. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya pamit mohon undur diri. Terus berbuat baik dan jangan buang sampah ke kali. Semoga hidupnya menjadi berkah dan banyak rejeki. Terima kasih atas atensi yang diberikan. Jangan lupa subscribe dan isi kolom komentar. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.